Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggil Hamir Sabil dari kelas Ichiro. Di sini saya akan menjelaskan bungkai yang telah saya pelajari. Ya, langsung saja ke bungkai yang pertama. Di sini ada bungkai bisa atau kotoga dekimasu. Rumusnya yaitu kata kerja ru bentuk jisou ru koto atau noga dekimasu, yang artinya bisa, menjelaskan tentang kebisaan. Contohnya di sini ada restoran de hataraku koto ga dekimasu. Artinya perihal bekerja di restoran bisa atau bisa bekerja di restoran. Terus juga sini ada kata benda langsung ketemu dengan ga dekimasu. Contohnya ryori ga dekimasu, memasak bisa atau bisa memasak. Ga di sini dibaca akhir ya, terjemahan akhir, karena terjemahan akhir itu contohnya sebentar. Nah, contohnya ada dekimasu, kanoke, arimasu, imasu, wakarimasu, irimasu, hitsuyo, kakarimasu. Lanjut. Ada kata kerja koto desu, yaitu hobi, untuk mengungkapkan sebuah hobi. Contohnya ada watashi no shumi wa gaikoku go o benkyou suru koto desu. Watashi no shumi wa gaikoku go o benkyou suru koto desu. Artinya, hobi saya adalah perihal belajar bahasa asing atau bahasa luar, atau juga bisa hobi saya belajar bahasa asing, atau bisa menggunakan kata benda lalu langsung des. Contohnya watashi no shumi wa gaikoku go no benkyou desu. Kenapa di sini menggunakan no? Karena di sini kan dua kata benda itu dijadikan satu menggunakan no, karena bukan bentuk aktivitas. Kalau ini kan aktivitas. Benkyou suru itu aktivitas. Benkyou kan kelompok 3. Atau apabila suru atau simasnya dihilangkan diganti dengan benkyou, itu menjadi kata benda. Semua kata kerja yang kelompok 3 itu kan berakhiran simas. Kalau simasnya dihilangkan berarti menjadi kata benda. Dan kalau di sini kan objek itu ditandai dengan o. Belajar yang melakukan suatu aktivitas tersebut ditandai dengan o. Kalau di sini dua kata benda ditandai dengan no des. Artinya juga sama, tapi bentuknya beda. Dan selanjutnya di sini ada maeni, artinya sebelum. Rumusnya kata kerja jisou ru temu dengan maeni, kata benda no maeni, lama waktu. Maeni artinya yang lalu atau sebelumnya. Contohnya di sini ada asa gohan o taberu maeni te o arate kudasai. Sebelum makan
sebelum makan pagi atau sarapan, tolonglah mencuci tangan. Selanjutnya ada Ippumaini tabemasta, telah makan 1 menit yang lalu atau sebelumnya. Sini juga ada contohnya lagi. Shigoto no 10分前に準備してください. Tolong mempersiapkan sebelumnya 10 menit dari bekerja. Selanjutnya ada kata kerja no atau koto, itu perihal, digunakan untuk membendakan kata kerja. Jadi contohnya kan kalau kata kerja itu nggak bisa langsung ketemu dengan wa, ga. Sebentar, saya cari dulu ininya. Nah, tidak bisa langsung bertemu dengan wa, ni, o, ga, ya. Jadi kalau mau bertemu dengan partikel ini harus menggunakan tadi kata kerja difutsukan. Kalau bertemu dengan no atau koto yang artinya perihal. Selanjutnya ada partikel no. Partikel no ini memiliki makna. Partikel no, makna sejatinya adalah dari, asal, dan juga bisa digunakan untuk menghubungkan 2 kata benda. Nah, 2 kata benda yang tadi contohnya yaitu seperti ini, ya, seperti yang tadi yang sudah dibahas. Menghubungkan 2 kata benda dan bisa digunakan untuk produk, seperti contohnya mobil, no, asal. Tidak bisa digunakan untuk brand atau merek. Contohnya merek, brand, no, produk, itu nggak bisa. Batsu. Contohnya di sini ada Nihon no hito, orang Jepang atau orang dari Jepang. Nihonjin, orang Jepang atau bangsa Jepang. Kenapa Nihonjin itu nggak pakai no? Karena jin itu artinya bangsa dan jin itu seperti produk dari Jepang. Produk Jepang. Jepang di sini seperti merek atau brandnya gitu. Jadi tidak bisa menggunakan no. Dan selanjutnya contoh yang salah di sini ada Toyota no Kaisa. Kenapa tidak bisa menggunakan no? Ya tadi karena ini brand. Toyota kan itu brand atau merek. Jadi yang benar adalah Toyota Kaisa, perusahaan Toyota. Selanjutnya ada contoh Nihon no Toyota Kuruma, mobil Toyota dari Jepang. Karena no di sini makna sejatinya dari, mobil Toyota dari Jepang. Itu. Dan selanjutnya ada keterangan ketidakpastian. Rumusnya kata kerja bentuk futsu i na tidak memakai na, kata benda ka
keterangan diiringi dengan kalimat tanya untuk mengungkapkan ketidakyakinan. Contohnya di sini ada byoki desu kara gakko ni iku ka shirimasen. Karena sakit, apakah pergi ke sekolah? Tidak tahu. Selanjutnya shigoto ka. Sini kata benda langsung bertemu dengan ka. Shigoto ka wakarimasen. Apakah bekerja? Tidak tahu. Tidak wakarimasen. Tidak paham, tidak mengerti. Astawa nanji ni shigoto ga iku ka shiranai atau shirimasen. Artinya besok bekerjanya pergi jam berapa? Tidak tahu. Selanjutnya ada atau tidaknya. Kata kerja futsu, kata sifat, kata benda kata sifat na tidak menggunakan na, kata benda langsung bertemu dengan kadoka yang artinya atau tidaknya. Bungkai ini tidak perlu diberi kata tanya atau hukumnya haram, tidak bisa diberi seperti ini. Nanji ini kan kata tanya gitu, nggak perlu diberi itunya karena sudah terwakilkan dengan kadoka. Contohnya di sini ada hataraku kadoka shiranai atau shirimasen. Bekerja, akan bekerja atau tidaknya, tidak tahu. Selanjutnya di sini ada penyambung konteks futsu ru ta nai tai. Sini tai juga termasuk bentuk futsu. Kemudian ada o no kata sifat i na to ya tari toka si ga oleh di sini seperti anak kalimat yang kalau kata kerja bentuk futsu bertemu dengan kata benda, maka ga yang pertama itu diartikan oleh. Selanjutnya ada ni oleh yang bentuknya ukemi. Penyambung konteks ini merupakan fungsi untuk terjemahan. Jadi ketika kata benda ingin menjadi satu, maka menggunakan penyambung konteks. Contohnya sini ada heya ni denki ga tsukimashita, yang artinya listriknya telah menyala di kamar, bukan di kamar, bukan listriknya di kamar telah menyala, bukan, salah, karena ini bukan penyambung konteks. Jadi terjemahannya dari ga, terjemahan awal yang bentuk kata kerjanya itu pasif. Yang pasifnya selain arimas, imas, dekimas, kanoke, irimas, terus hitsuyo, kakarimas. Nah, tidak dibacanya dari awal, terjemahan awal, bukan terjemahan akhir. Denki ga listriknya telah menyala di kamar. Jadi karena ini bukan penyambung konteks, tidak termasuk penyambung konteks, jadi terjemahannya di paling belakang.
Selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, Tokyo ni anisan ga notteiru basu ga okureta. Cara menerjemahkannya, cari dulu ada partikel wa atau tidak. Kalau tidak ada, kita cari bentuk ga yang terjemahan dari awal. Karena okureta atau okuremas itu kata kerja kata kerja pasif ga, maka ga di sini dibaca terlebih dahulu dari sini, dan ga di sini adalah penyambung konteks yang artinya oleh, maka dibaca dari sini ke sini. Nah, ni di sini bukan penyambung konteks, yang artinya bus yang sedang dinaiki, oleh saudara Aninya telah terlambat di Tokyo. Jadi gitu. Ini ga di sini adalah penyambung konteks, dan ga di sini adalah ga yang memiliki artinya atau terjemahan awal, ya. Mungkin cukup sampai sekian pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Ya, mungkin akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.